In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada bulan April 2024, di sebuah kafe musik bawah tanah di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, seorang pengusaha kaya berusia 68 tahun menghilang. Harta yang ia kumpulkan seumur hidupnya, senilai 5 miliar rupiah, lenyap hanya dalam waktu seminggu. Saat berhasil diselamatkan, ia telah berubah menjadi sosok yang tidak lagi bisa mempercayai siapapun. Di balik gemerlap lampu dan alunan musik yang meriah, bersembunyi para predator licik yang mengincar para lansia kesepian. Obat yang dicampurkan ke dalam segelas minuman menjadi awal dari penyekapan selama 6 hari yang terasa bagai di neraka. Kafe musik itu bukanlah surga kebebasan, melainkan sebuah perangkap raksasa. Cerita hari itu, dalam misteri luar biasa, dimulai sekarang. Suatu Jumat malam di bulan April 2024, di tengah hiruk-pikuk kawasan hiburan Blok M, Jakarta Selatan, tangga menuju lantai basement sebuah gedung seolah menjadi pintu masuk ke dunia lain, bermandikan cahaya merah temaram. Ketika pintu besi yang berat itu dibuka, dentuman bass yang menggetarkan jantung dan irama dangdut yang ceria memenuhi seluruh ruangan. Tempat ini adalah sebuah kafe musik besar, satu-satunya pelarian bagi para pensiunan dan kalangan paruh baya di Indonesia, sekaligus menjadi arena perburuan yang paling tersembunyi dan berbahaya. Lampu disko warna-warni berputar di langit-langit, menerangi lantai dansa yang penuh sesak oleh ratusan orang yang berbaur dan menari. Sebagian menari dengan lincah bersama pasangannya, sementara yang lain menikmati irama sendirian, membiarkan tubuh mereka larut dalam musik. Namun, di tengah keramaian ini, kesepian tetap terasa. Bahkan, di tempat seperti inilah kesepian justru terasa lebih menusuk. Bapak Hartono, 68 tahun, yang telah pensiun 2 tahun lalu setelah lebih dari 30 tahun mengelola sebuah perusahaan menengah yang sukses, datang ke tempat ini dengan membawa rasa sepi yang sama. Setelah istrinya meninggal dunia setahun yang lalu, yang tersisa hanyalah keheningan dan kehampaan yang mencekam. Apartemennya yang luas terasa kosong, dan anak-anaknya sibuk dengan kehidupan masing-masing, hanya sesekali menyempatkan diri datang di akhir pekan. Karena seumur hidupnya hanya fokus pada pekerjaan, ia tak punya hobi, dan teman-temannya pun satu persatu hilang kontak. Dalam kesunyian yang tak tertahankan itulah, atas ajakan seseorang, Pak Hartono akhirnya mengunjungi kafe musik ini. Awalnya terasa asing dan canggung, tetapi setelah beberapa kali datang, ia mulai terbiasa dengan suasananya. Meskipun tidak ikut menari, hanya dengan duduk di meja sudut, memesan segelas minuman, dan mengamati orang-orang, waktu pun berlalu. Setidaknya, di sini ia bisa merasa tidak sendirian. Namun, Pak Hartono tidak tahu, ada seorang predator yang sedang membidik celah dalam dirinya dengan sangat akurat. Seorang wanita berusia pertengahan 50, An yang dikenal sebagai Ibu Rini, telah mengamati Pak Hartono sejak pertama kali melihatnya. Matanya menangkap jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangan Pak Hartono. Gantungan kunci mobil impor juga menarik perhatiannya, dan yang terpenting, dari caranya duduk sendirian sambil berusaha menjaga wibawanya, terpancar kemapanan ekonomi. Ibu Rini adalah seorang ahli di bidang ini. Selama bertahun-tahun ia berpindah-pindah kafe musik, mencari dan mendekati para pria lansia yang kesepian. Untuk mendekati Pak Hartono, ia telah merencanakan semuanya dengan cermat selama beberapa hari. Awalnya, ia hanya melemparkan sapaan mata dari kejauhan. Keesokan harinya, saat menari, ia sengaja lewat di sebelahnya sambil tersenyum. Dan hari ini, akhirnya ia menghampiri meja Pak Hartono. "Bapak, sendirian saja? Kalau boleh, saya duduk di sini sebentar." Suara Ibu Rini lembut dan wajahnya dihiasi senyum ramah. Penampilannya yang modis untuk usianya yang pertengahan 50, An, dengan pakaian yang sederhana namun elegan, membuatnya tampak menonjol. Pak Hartono sedikit terkejut dengan tawaran tiba-tiba itu. Tetapi ia tidak punya alasan untuk menolak. "Oh ya, silakan." Ibu Rini duduk dengan luas dan mulai membuka percakapan. Mulai dari obrolan cuaca, suasana kafe musik akhir-akhir ini, hingga pertanyaan ringan seperti dari mana asalnya. Awalnya Pak Hartono hanya menjawab singkat. Tetapi berkat kelihayan Ibu Rini dalam memandu percakapan, ia perlahan mulai membuka diri. "Bapak sepertinya pernah jadi pengusaha ya? Aura Bapak berbeda sekali." Pujian Ibu Rini membuat bahu Pak Hartono sedikit terangkat. Setelah pensiun, tidak ada lagi yang memanggilnya Pak Direktur, dan mendengar panggilan yang familiar itu setelah sekian lama terasa menyenangkan. "Ah, hanya perusahaan kecil saja.
Sekarang sudah pensiun dan santai-santai. Wah, merendah sekali. Tidak mungkin orang seperti Bapak hanya punya perusahaan kecil. Ibu Rini melontarkan kata-kata yang satu persatu membangun kembali harga diri Pak Hartono yang sempat runtuh. Setiap ucapannya menyentuh lubuk hati Pak Hartono. Sudah lama ia tidak merasa diakui dan dihormati oleh seseorang. Seiring berjalannya percakapan, tanpa sadar Pak Hartono mulai menceritakan lebih banyak hal. Saya punya tanah yang tidak terurus di daerah Puncak, Bogor. Tidak tahu bagaimana pasaran di sana sekarang. Mata Ibu Rini berbinar sekejap. Inilah yang ditunggunya. Informasi yang ia inginkan telah keluar. Namun, raut wajahnya sama sekali tidak berubah. Justru ia mengangguk-angguk dengan ekspresi lebih tertarik dan menimpali. Wah, Puncak, sekarang kan daerah Puncak sedang ramai pembangunan. Bapak hebat sekali menyimpannya. Insting bisnis Bapak luar biasa. Pak Hartono merasa senang. Berbincang santai seperti ini dengan seseorang setelah sekian lama terasa sangat menyenangkan. Tanpa terasa, waktu terus berjalan, dan Ibu Rini mengumpulkan informasi tentang Pak Hartono satu persatu. Di seberang pandangannya, di dalam kegelapan, seorang pria berjaket kulit hitam berdiri bersedekap sambil mengamati mereka. Ibu Rini melirik sekilas ke arah pria itu, bertukar pandang, dan memberikan isyarat tangan yang singkat namun jelas. Sinyal bahwa mangsa telah terjerat. Masa tua Pak Hartono yang tenang mulai hancur berkeping-keping sejak saat itu. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa langkah dansanya yang riang adalah waltz kematian menuju neraka. Di antara wajah-wajah tersenyum di bawah lampu gemerlap, ia sama sekali tidak merasakan niat jahat yang tersembunyi. Suasana kafe musik semakin memanas. Hawa panas dari tubuh manusia, asap rokok, dan pengapnya ruang bawah tanah yang ventilasinya buruk bercampur aduk membuat udara terasa berat. Ibu Rini menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan dan berkata kepada Pak Hartono, "Pak, udara di sini pengap sekali, kepala saya jadi pusing. Bagaimana kalau kita cari tempat yang tenang dan makan sesuatu yang enak? Saya yang traktir." Pak Hartono ragu sejenak. Meskipun percakapan mereka menyenangkan, berpindah tempat bersama orang yang baru ditemui adalah hal yang perlu diwaspadai. Namun, senyum cerah dan sikap luwes Ibu Rini meluluhkan kewaspadaannya. Terlebih lagi, udara di ruang bawah tanah itu memang terasa pengap dan ia merindukan udara segar di luar. Baiklah, kalau begitu minum-minum ringan tidak masalah. Ibu Rini dengan luwes memapah lengan Pak Hartono dan keluar dari kafe musik. Begitu keluar, udara malam bulan April yang sejuk menyapu wajah mereka dan Pak Hartono menarik napas dalam-dalam. Ibu Rini berjalan menyusuri sebuah gang dan berhenti di depan sebuah gedung yang sepertinya sudah ia kenal. Papan nama neon bertuliskan Golden Karaoke terpampang di sana. Setelah menaiki tangga, tampaklah sebuah bar kecil dengan ruang-ruang privat, KTV. Di sini tenang dan makanannya juga enak, saya sering ke sini. Ruangan yang ditunjukkan Ibu Rini tertata rapi, dan di atas meja sudah tersedia beberapa jenis camilan. Suasananya seolah-olah sudah dipesan sebelumnya. Tetapi Pak Hartono hanya berpikir bahwa ini adalah tempat langganan Ibu Rini. Setelah mereka duduk, Ibu Rini dengan cekatan menuangkan bir ke dalam gelas dan mengajak bersulang. "Pak, selamat untuk pertemuan kita yang menyenangkan hari ini." Pak Hartono mengangkat gelasnya membalas, dan setelah seteguk bir melewati kerongkongannya, ketegangannya mulai mereda. Setelah beberapa gelas bir, pintu ruangan terbuka, dan seorang pria berusia pertengahan 40-an masuk. Perawakannya tegap dan wajahnya menunjukkan kepercayaan diri. "Loh, Pak Chandra, sedang apa di sini?" Ibu Rini melambaikan tangan seolah gembira, dan pria yang dipanggil Pak Chandra itu tersenyum cerah sambil mendekat. "Bu Rini, lama tidak bertemu. Bapak ini siapa?" "Ini rekan saya, Pak Hartono, pengusaha besar." "Pak Hartono, ini Pak Chandra, kenalan saya yang bergerak di bidang ekspor-impor." Pak Chandra menyapa dengan sopan, dan Pak Hartono pun bangkit dari duduknya untuk berjabat tangan. "Wah, kebetulan sekali. Saya juga sedang bosan sendirian. Boleh saya bergabung?" Ucapnya sambil dengan santai duduk di kursi. Sebuah penggabungan yang sempurna dengan skenario kebetulan. Suasana minum-minum pun dengan cepat menjadi akrab. Pak Chandra dengan menarik menceritakan pengalamannya dinas ke luar negeri dan bisnisnya. Dan Pak Hartono pun ikut aktif dalam percakapan dengan menceritakan kisah bisnisnya di masa lalu. Suasana mengalir begitu saja, seolah mereka adalah teman lama. Pak Hartono merasa senang karena sudah lama tidak menikmati suasana minum yang semenyenangkan ini. Sekitar 1 jam berlalu, Ibu Rini membuka tas tangannya dan mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna coklat.
Botol itu tampak seperti botol obat, ada label yang tertempel, tetapi tulisannya tidak terbaca jelas di bawah pencahayaan yang remang-remang. "Pak, coba minum ini. Ini suplemen pemulih stamina yang dibuat khusus oleh seorang dokter kenalan saya. Katanya sangat bagus untuk vitalitas pria." Ibu Rini membuka tutup botol dan menuangkan cairan berwarna coklat itu ke dalam cangkir plastik kecil. Aroma buah yang manis tercium samar dan dari luar tampak seperti minuman kesehatan biasa. "Bapak pasti lelah akhir-akhir ini. Kalau minum ini, Bapak akan langsung merasa bugar." Pak Hartono ragu sejenak. Meminum minuman asing terasa sedikit berisiko, tetapi senyum manis Ibu Rini dan celetukan Pak Chandra. "Saya pernah coba sebelumnya. Memang bagus sekali, menghapus keraguannya. Terlebih lagi, ia memang merasa staminanya menurun akhir-akhir ini dan berpikir sebotol minuman kesehatan tidak akan menjadi masalah." "Baiklah, terima kasih banyak." Pak Hartono mengangkat cangkir dan menenggaknya dalam sekali teguk. Cairan itu terasa manis dengan sedikit rasa pahit di akhir, tetapi tidak ada yang aneh. Ibu Rini dan Pak Chandra saling bertukar pandang penuh arti. Selama sekitar 10 menit pertama, tidak ada perubahan apapun. Pak Hartono terus minum dan berbincang. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Lidahnya terasa berat dan pengucapannya menjadi tidak jelas. Benda-benda di depannya tampak bergetar halus. "Sepertinya saya sudah terlalu banyak minum." Pak Hartono meletakkan tangannya di dahi. Kepalanya pusing, tubuhnya terasa anehnya lemas, dan tenaganya seolah terkuras. Ibu Rini mendekat dengan ekspresi khawatir. "Bapak tidak apa-apa?" Wajah Bapak terlihat pucat. Tidak apa-apa. Hanya sedikit pusing." Penglihatan Pak Hartono semakin kabur. Suara orang-orang terdengar teredam, seolah dari dalam air, dan ia mulai bingung di mana ia berada. Meskipun tidak pingsan seperti di film-film, fungsi lobus frontalnya perlahan lumpuh, membuat daya nilainya menghilang. Ia mulai kehilangan kesadaran tentang apa yang sedang dilakukannya dan mengapa ia berada di sana. "Wah, Bapak sudah mabuk berat. Tidak baik begini, kami harus mengantar Bapak pulang." Pak Chandra memapah lengan Pak Hartono dan membantunya berdiri. Pak Hartono mencoba mengangguk, tetapi otot lehernya pun tidak bisa digerakkan dengan benar. Ibu Rini memegang sisi lainnya dan berkata, "Pak, pelan-pelan saja berdirinya, biar kami antar." Pak Hartono berdiri dengan terhuyung-huyung. Kakinya tidak bertenaga sehingga ia bahkan tidak bisa berdiri tanpa bantuan kedua orang itu. Mereka memegangnya erat di kedua sisi dan keluar dari ruangan. Begitu sampai di jalan, udara malam yang dingin menerpa wajahnya, tetapi kesadaran Pak Hartono tidak kembali. Justru ia semakin tenggelam dalam kebingungan. Sebuah mobil van hitam yang sudah disiapkan Pak Chandra terparkir di salah satu sudut gang, dan pintu belakangnya terbuka. "Ayo Pak, hati-hati masuk mobilnya." Mereka mendorong Pak Hartono masuk ke dalam mobil. Di kamera CCTV jalanan, adegan itu mungkin hanya terekam sebagai sekelompok orang yang dengan ramah memapah seorang lansia yang mabuk. Namun, ini adalah sebuah penculikan yang nyata. Pintu mobil tertutup dan mesin dinyalakan. Ingatan Pak Hartono malam itu terputus di tengah kegelapan pekat setelah samar-samar melihat lampu di dalam mobil. Jam tangan mewah di pergelangan tangannya berkilauan, dan di dalam sakunya ada dompet berisi beberapa kartu kredit dan uang tunai. Namun, target sebenarnya bukanlah itu semua. Yang diincar para penjahat itu adalah segalanya milik Pak Hartono, merampas seluruh hidupnya. Saat Pak Hartono membuka mata, yang menyambutnya adalah langit-langit yang asing. Langit-langit dari papan kayu itu hanya terlihat samar dalam kegelapan. Saat ia menoleh, jendela tertutup rapat oleh gorden tebal yang gelap. Tak cukup itu, bagian dalam jendela juga dilapisi stiker hitam, sehingga tidak ada seberkas cahaya pun yang bisa masuk. Di dalam ruangan kedap itu, bau apek dan asap rokok basi menusuk hidung. Udara terasa berat dan menyesakkan, bahkan untuk bernapas. Pak Hartono sama sekali tidak tahu di mana ia berada. Siang atau malam, berapa lama waktu telah berlalu, ia tidak bisa menebaknya. Yang ada hanyalah kegelapan abadi. Kepalanya pusing seolah dipukul palu godam, dan mulutnya kering kerontang. Lidahnya terasa lengket di langit-langit. Tubuhnya berat seperti spons basah, bahkan menggerakkan satu jari pun terasa sulit. Dengan susah payah, ia mengangkat lengannya dan menyentuh wajahnya. Keringat dingin membasahi seluruh wajahnya, dan pakaiannya pun basah kuyup oleh keringat. "Di mana ini?" gumam Pak Hartono sambil mencoba bangkit. Tetapi pusing yang hebat membuatnya terpaksa berbaring kembali. Kejadian semalam terlintas samar.
Wanita yang ia temui di kafe musik, pergi ke bar, dan minuman berwarna coklat yang ia minum. Ingatannya setelah itu benar-benar terputus, seolah seseorang telah menghapusnya dengan penghapus, tidak ada yang tersisa. Ceklek, terdengar suara pintu terbuka, dan cahaya dari koridor menerobos masuk ke dalam ruangan. Karena cahaya datang dari belakang, hanya siluetnya yang terlihat, tetapi Pak Hartono mengenali siluet itu. Itu adalah Pak Chandra, yang ia temui di bar semalam. Namun, keramahan yang kemarin sama sekali tidak terlihat di wajahnya. Dengan wajah dingin tanpa ekspresi, ia masuk ke dalam ruangan, diikuti oleh dua pria berwajah sangar dan bertubuh besar yang berdiri mengancam dengan tangan bersedekap. Sudah bangun? Rupanya, suara Pak Chandra rendah dan dingin. Pak Hartono berusaha memahami situasi, tetapi pikirannya kacau balau. Di mana ini? Kenapa saya? Pak Hartono tidak ingat kejadian semalam? Tanya Pak Chandra dengan nada mengejek. Tetapi Pak Hartono tidak bisa menjawab. Ia benar-benar tidak ingat. Sambil terhuyung-huyung, ia mencoba bangkit. Saya harus pulang. Pulang. Namun, kakinya lemas dan ia terduduk di lantai. Otot-ototnya tidak berfungsi dengan baik dan seluruh inderanya terasa tumpul. Pak Chandra menatapnya dari atas dan mengeluarkan sebuah ponsel dari sakunya sambil menggoyangkannya. Itu adalah ponsel Pak Hartono. Mencari ini? Sayang sekali. Untuk sementara kami yang akan menyimpannya. Jantung Pak Hartono mencelos. Tanpa ponsel, ia tidak bisa menghubungi siapapun. Ia secara naluriah merogoh sakunya, tetapi dompetnya juga sudah hilang. KTP, kartu-kartu, uang tunai, semuanya lenyap. Kenapa kalian melakukan ini? Suara Pak Hartono bergetar. Rasa takut perlahan mulai merayap. Pak Chandra tidak menjawab, melainkan memberi isyarat mata kepada salah satu pria di belakangnya, yang kemudian menyerahkan sebotol air mineral plastik. Pasti mual ya? Minum ini. Air madu, bagus untuk mengatasi mabuk. Di dalam botol yang diberikan Pak Chandra, terdapat cairan berwarna kuning. Pak Hartono ingin menolak, tetapi tenggorokannya sangat kering hingga tak tertahankan. Terlebih lagi, dalam situasi ini, ia tidak punya kekuatan untuk menentang mereka. Dengan tangan gemetar, ia menerima botol itu dan membawanya ke mulut. Rasa manis madu membasahi mulutnya dan mengalir lancar ke kerongkongannya yang kering. Namun, ada satu hal yang tidak ia ketahui. Di dalam air madu itu, sekali lagi, telah dicampurkan obat yang menyebabkan kebingungan berkelanjutan dan melemaskan otot. Para penjahat itu berencana untuk terus memberikan obat setiap kali kesadaran Pak Hartono mulai pulih, untuk menjaganya dalam kondisi yang bisa dikendalikan. Minum pelan-pelan saja. Istirahat saja seharian ini. Ucapan Pak Chandra terdengar ramah, tetapi sorot matanya begitu dingin. Setelah menghabiskan air itu, barulah Pak Hartono memiliki kesempatan untuk melihat sekelilingnya dengan lebih jelas. Ruangan itu kecil, perabotannya hanya sebuah ranjang tua dan satu lemari pakaian. Dindingnya terkelupas di banyak tempat dan debu menumpuk di sudut-sudut. Dari balik jendela, tidak terdengar suara apapun. Tidak ada suara mobil, tidak ada suara orang. Tempat ini jelas berada di tengah hutan belantara atau di lokasi terpencil yang jauh dari keramaian. Di mana ini? Tolong beritahu saya, pinta Pak Hartono dengan nada memohon. Tetapi Pak Chandra hanya tersenyum sinis dan tidak menjawab. Sebaliknya, ia berjalan ke arah pintu dan berkata, Pak Hartono, istirahat saja yang nyenyak di sini. Kami juga punya urusan. Oh ya, sebaiknya jangan berpikir untuk berteriak atau melarikan diri. Di sini tidak ada siapa-siapa. Bersamaan dengan kata-kata itu, pintu ditutup dan terdengar suara kunci diputar dari luar. Pak Hartono kembali terperangkap dalam kegelapan total. Barulah kenyataan perlahan merasukinya. Fakta bahwa ia telah diculik. Meskipun ia tidak tahu bahwa tempat ini adalah sebuah villa terpencil di tengah hutan di Puncak, Bogor, secara naluriah, ia merasakan bahaya. Dengan sisa tenaga, ia merangkak ke arah pintu. Ia mencoba memutar gagang pintu. Tetapi pintu yang terkunci dari luar itu tidak bergeming. Ia mencoba menuju jendela, tetapi tubuhnya begitu lemas hingga ia terjatuh setelah beberapa langkah. Efek dari air madu yang ia minum tadi mulai bekerja. Kelopak matanya terasa berat dan kesadarannya kembali kabur. Pak Hartono terbaring di lantai menatap langit-langit kosong. Wajah putrinya terbayang. Tawa cucu-cucunya terngiang di telinga. Namun suara-suara itu semakin menjauh dan ia kembali tenggelam dalam kegelapan pekat. Di tempat di mana indera waktu telah lenyap, Pak Hartono terisolasi sepenuhnya.
Ia mulai dipelihara secara perlahan dalam kondisi bingung, bahkan tidak mengerti mengapa ia ada di sana. Di koridor luar, Pak Chandra, Ibu Rini, dan komplotan lainnya duduk sambil merokok dan berbincang. Berapa isi rekening kakek itu? Nanti kita cek. Tapi katanya dia punya tanah di puncak, jadi pasti lumayan banyak. Ayo cepat, kalau terlalu lama, bisa-bisa ada yang lapor polisi. Percakapan mereka yang dingin dan penuh perhitungan menggema di koridor. Darah dan keringat Pak Hartono seumur hidupnya, kini hanya tinggal menunggu waktu untuk lenyap di tangan mereka. Malam kedua penculikan, suasana aneh tercipta di ruang tamu villa. Pak Chandra dan Ibu Rini menyingkirkan sofa dan meja ke satu sisi, lalu menggelar tikar hijau di tengah lantai. Di atas tikar, beberapa set kartu remi tersebar, dan di dalam sebuah keranjang plastik kecil, tumpukan uang tunai menggunung. Di salah satu sudut ruang tamu, sebuah camcorder terpasang di atas tripod dengan lampu indikator rekam berwarna merah berkedip. "Sudah siap semua?" tanya Pak Chandra pada Ibu Rini yang mengangguk sambil mematikan rokoknya. Saat itu, terlihat sosok Pak Hartono yang berjalan terhuyung-huyung keluar dari kamar. Selama 2 hari terakhir, ia tidak makan makanan yang layak dan hanya diberi obat, sehingga wajahnya pucat pasi tanpa darah dan matanya kosong menatap kehampaan. "Pak Hartono, ayo ke sini. Hari ini kita main yang seru-seru." Pak Chandra menarik lengan Pak Hartono dan mendudukkannya di tengah ruang tamu. Pak Hartono hanya duduk termangu, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Akibat efek obat, daya nilainya hampir lumpuh total. Di sekelilingnya, Pak Chandra, Ibu Rini, seorang pria berusia awal 40, yang disebut jago kartu, dan 2 pria bertubuh besar duduk melingkar. "Hari ini kita main biasa saja. Aturannya tahu kan?" Si jago kartu mulai mengocok kartu remi dengan lihai. Kartu-kartu itu melayang di udara membentuk kipas, lalu kembali terkumpul dalam gerakan yang memukau. Ia adalah seorang penjudi profesional yang telah berkecimpung di dunia ini selama lebih dari 10 tahun dan memanipulasi kartu adalah hal yang sangat mudah baginya. "Baiklah, kita mulai." Kartu pun dibagikan. Pak Hartono juga memegang kartu, tetapi ia bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Gambar-gambar di depannya tumpang tindih dan kabur. Ia hanya menatap kartu di tangannya dengan pandangan kosong. "Aduh, Pak Hartono, sadar dong, kita sedang main loh." Ibu Rini mengguncang bahu Pak Hartono. Pak Hartono mengangkat kepala, tetapi masih belum mengerti situasi. Pak Chandra memegang pergelangan tangan Pak Hartono dan dengan paksa mengambil satu kartu lalu membantingnya ke lantai. "Begini caranya, Pak. Tidak sulit kan?" Permainan pun dimulai. Atau lebih tepatnya, sebuah pertunjukan perampasan sepihak yang memalukan untuk disebut permainan. Si jago kartu dengan licik memanipulasi kartu di setiap putaran, dan Pak Hartono selalu mendapatkan kartu terburuk. Namun, di permukaan, mereka berakting seolah-olah Pak Hartono sedang beruntung. "Wow, Pak Hartono, kali ini kartunya bagus. Kalau begini harus pasang besar dong," teriak si jago kartu dengan gembira. Lalu, ia memegang pergelangan tangan Pak Hartono yang lunglai dan menggunakan jarinya untuk mengambil setumpuk uang tunai lalu melemparkannya ke lantai. Nah, Pak Hartono pasang 50 juta. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Saat kartu dibuka, Pak Hartono memegang kartu sampah yang tidak bernilai dan pemenangnya adalah Pak Chandra. Pak Chandra bersorak sambil meraup uang di lantai. "Aduh, Pak Hartono, kali ini kurang beruntung ya. Nanti di putaran berikutnya pasti kembali modal." Pak Hartono sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya menuruti perintah untuk meletakkan kartu dan menyerahkan uang. Lebih tepatnya, para penjahat itu secara paksa menggerakkan tangannya untuk memasang taruhan. Putaran kedua dimulai. Sekali lagi, si jago kartu dengan lihai memanipulasi kartu, dan Pak Hartono kembali mendapatkan kartu yang buruk. Namun, Ibu Rini memasang ekspresi berlebihan seolah-olah Pak Hartono mendapatkan kartu bagus. "Wah, Pak, kali ini jackpot sepertinya." Ia mengambil segepok uang 100 juta rupiah dari tangan Pak Hartono dan melemparkannya ke lantai. Orang-orang di sekitarnya bersorak-sorai, menciptakan suasana seperti di kasino. Namun, saat kartu dibuka, kartu Pak Hartono lagi-lagi yang terburuk. Dan kali ini, si jago kartu yang menjadi pemenangnya. "Aduh, sayang sekali. Beda tipis. Pak Hartono, di putaran berikutnya pasti menang." Permainan terus berlanjut seperti itu. Setiap beberapa putaran, Pak Hartono kalah jutaan rupiah, dan uang itu adalah uang tunai yang sudah disiapkan oleh para penjahat.
Namun, yang terpenting bukanlah pergerakan uang yang sebenarnya, melainkan fakta bahwa seluruh adegan itu direkam dengan cermat oleh camcorder. Kamera merekam bagaimana Pak Hartono sendiri mengambil kartu dan sendiri memasang taruhan. Tentu saja, kenyataannya para penjahatlah yang secara paksa menggerakkan tangannya, tetapi di layar, Pak Hartono tampak seolah-olah berpartisipasi dalam perjudian secara sukarela. Terlebih lagi, karena efek obat, Pak Hartono sesekali mengangguk atau menggerakkan tangannya. Dan ini pun terekam sebagai bukti bahwa ia sadar dan setuju. Seiring berjalannya waktu, tumpukan uang tunai di lantai semakin menipis. Dan uang yang menumpuk di depan para penjahat semakin banyak. Pak Chandra mengeluarkan buku catatan dan menulis sesuatu. Baiklah, kita hitung. Putaran pertama 50 juta, putaran kedua 100 juta, putaran ketiga 80 juta. Ia mencatat jumlah uang yang kalah oleh Pak Hartono di setiap putaran. Tentu saja, ini juga merupakan bahan bukti untuk memeras Pak Hartono nanti. Meskipun Pak Hartono tidak kehilangan sepeser pun uangnya, di atas kertas, ia sedang diciptakan seolah-olah memiliki utang judi ratusan juta rupiah. Permainan baru berakhir lewat pukul 2 pagi. Si jago kartu merapikan kartu dan memberi isyarat mata kepada Pak Chandra yang mengangguk puas. Semuanya berjalan sesuai rencana. Pak Hartono, serukan hari ini, tapi sepertinya Bapak kalah cukup banyak. Pak Chandra menyodorkan buku catatan itu ke depan mata Pak Hartono. Di sana tertulis angka total Rp350.000. Pak Hartono melihat angka itu, tetapi tidak mengerti apa artinya. Matanya masih bergetar tanpa fokus. Besok uang ini harus dibayar ya. Mengerti? Pak Hartono tidak menjawab. Atau lebih tepatnya, ia tidak bisa menjawab. Ia berada dalam kondisi di mana ia bahkan tidak menyadari apa yang sedang ia lakukan atau di mana ia berada. Kedua pria bertubuh besar itu memapahnya kembali ke kamar. Dan suara kunci yang diputar terdengar saat pintu ditutup. Para penjahat yang tersisa di ruang tamu merokok sambil memutar ulang video yang direkam. Di layar, Pak Hartono tampak seperti seorang lansia yang kecanduan judi, dan mereka tersenyum puas. Dengan bukti ini, kalaupun dia lapor nanti, tidak akan ada gunanya. Kita tinggal bilang dia melakukannya atas kemauan sendiri. Dalam semalam, tanpa sepengetahuannya, Pak Hartono telah diubah menjadi seorang pecandu judi dengan utang ratusan juta rupiah. Namun, itu bukanlah perjudian, melainkan sebuah sandiwara kejam dan terperinci untuk menghancurkan seorang manusia. Di dalam peternakan para penjahat, Pak Hartono perlahan tapi pasti mulai hancur. Memasuki hari keempat penculikan, uang tunai 20 juta rupiah yang ada di dompet Pak Hartono sudah lama berpindah ke kantong para penjahat. Di atas meja ruang tamu, 5 kartu kredit milik Pak Hartono berjajar rapi. Pak Chandra mengambilnya satu persatu, memeriksa rencananya. Namun, sekadar menggesek kartu saja tidak cukup. Target sebenarnya para penjahat adalah aset tersembunyi Pak Hartono, simpanan di rekening bank dan semua sumber daya keuangan yang bisa ia akses. Bawa ponselnya, perintah Pak Chandra. Ibu Rini menyerahkan ponsel pintar milik Pak Hartono. Itu adalah ponsel model terbaru, dan layar kuncinya menampilkan foto cucu-cucunya sebagai latar belakang. Pak Chandra menyeret Pak Hartono keluar dari kamar dan menyodorkan ponsel itu di depannya. Mata Pak Hartono masih kosong, bahkan untuk menopang kepalanya pun ia terlihat kesulitan. Angkat mukamu. Pak Chandra mengangkat dagu Pak Hartono dengan tangannya agar wajahnya menghadap ke layar. Klik, pengenalan wajah berfungsi dan kunci layar terbuka. Begitu layar menyala, tumpukan notifikasi muncul. 26 pesan dari putrinya, 40 panggilan tak terjawab. Namun, Pak Chandra mengabaikan semuanya dan langsung membuka aplikasi perbankan. Kakek ini punya 4 aplikasi bank. Di layar, terdapat aplikasi BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Pak Chandra membukanya satu persatu. Saat memeriksa saldo rekening, senyum tersungging di bibirnya. Jumlahnya jauh lebih besar dari perkiraan, tersebar di beberapa rekening. Namun, ada masalah. Perbankan akhir-akhir ini memperketat keamanan, sehingga tidak mudah memindahkan uang dalam jumlah besar hanya dengan transfer biasa. Terutama untuk pinjaman tanpa tatap muka, proses verifikasi identitasnya sangat ketat. KTP-nya mana? Ibu Rini mengeluarkan KTP dari dompet Pak Hartono dan menyerahkannya. Pak Chandra memotret bagian depan dan belakang KTP dengan teliti menggunakan kamera ponsel. Kemudian, ia masuk ke menu pinjaman dengan agunan deposito di aplikasi bank. Ia bisa meminjam hingga 90% dari nilai deposito berjangka dan proses pengajuan pun dimulai. Tahap pemindaian KTP berhasil dilewati.
Namun, di tahap berikutnya muncul kendala. Muncul pesan bahwa diperlukan verifikasi panggilan video untuk konfirmasi identitas. Pak Chandra mendecakkan lidah. Verifikasinya pakai panggilan video. Coba buat dia sadar sedikit. Salah satu pria bertubuh besar menampar pipi Pak Hartono beberapa kali. Suara tamparan menggema di ruang tamu, dan Pak Hartono dengan susah payah membuka matanya, meskipun masih dalam keadaan linglung. Pak Chandra berdiri di belakang Pak Hartono, mengeluarkan pisau tajam, dan menempelkannya di tengkuknya. Hawa dingin pisau yang menyentuh kulit membuat tubuh Pak Hartono tersentak. Dengar baik-baik, kakek. Sebentar lagi ada panggilan video. Jawab saja dengan mengangguk pada pertanyaan petugas. Kalau macam-macam, lehermu langsung kugorok. Paham? Dengan mata penuh ketakutan, Pak Hartono mengangguk samar. Naluri untuk bertahan hidup sejenak membangunkan kesadarannya yang kabur karena obat. Panggilan video terhubung, dan wajah seorang petugas bank muncul di layar. Selamat siang, Bapak. Untuk verifikasi identitas, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nama lengkap Bapak siapa? Pak Chandra mencubit punggung Pak Hartono. Dengan suara bergetar, Pak Hartono menjawab, "Ha Hartono, bisa sebutkan tanggal lahirnya?" 20 Maret 1996. Mata pisau di lehernya menekan lebih dalam. Pak Hartono menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya dengan keringat dingin bercucuran. Petugas di seberang layar tidak mencurigai apapun. Ia hanya mengira nasabah lansia itu gugup dan bicaranya terbata-bata. Terakhir, mohon konfirmasi persetujuan Bapak untuk pengajuan pinjaman ini. Cukup dengan menganggukkan kepala. Pak Chandra menjambak rambut Pak Hartono dari belakang dan secara paksa membuatnya mengangguk. Petugas bank menerima itu sebagai persetujuan dan proses persetujuan pinjaman pun dilanjutkan. Baik, sudah terkonfirmasi. Dana pinjaman akan ditransfer ke rekening Bapak dalam 10 menit. Terima kasih. Begitu panggilan terputus, Pak Chandra menarik pisaunya dengan ekspresi puas. Pinjaman pertama berhasil. 250 juta rupiah akan segera masuk ke rekening Pak Hartono, dan uang itu akan segera ditransfer ke rekening penampungan yang sudah disiapkan para penjahat. Namun, ini baru permulaan. Pak Chandra membuka aplikasi bank lain satu persatu dan mengajukan pinjaman dengan cara yang sama. Pinjaman online, kredit tanpa agunan, pinjaman multiguna, semua cara yang memungkinkan ditempuh. Setiap kali verifikasi panggilan video diperlukan, ia mengancam Pak Hartono dengan pisau di lehernya. Dalam pengaruh obat, Pak Hartono tidak punya kekuatan untuk melawan dan hanya bisa menuruti perintah mereka. Sekitar pukul 3 sore, Ibu Rini memberikan ide baru. Bagaimana kalau pinjam uang ke teman-temannya? Kalau kirim pesan di WhatsApp bilang butuh uang mendesak, pasti ada yang kirim. Mata Pak Chandra berbinar. Ia membuka WhatsApp Pak Hartono dan memeriksa daftar kontaknya. Puluhan teman tersimpan di sana, dan dari riwayat percakapan terakhir, ia bisa mengidentifikasi orang-orang terdekatnya. Pak Chandra kembali menodongkan pisau ke Pak Hartono. Sekarang ketik pesan sesuai yang kudiktekan. Kalau beda satu huruf saja, tahu kan akibatnya? Jari-jari Pak Hartono yang gemetar meraba layar ponsel. Ia mengetik kalimat yang didiktekan Pak Chandra. "Pak Tono, saya butuh dana mendesak untuk bisnis. Bisakah pinjam 300 juta dulu? Minggu depan pasti saya kembalikan." Tombol kirim ditekan, dan pesan itu terkirim ke salah satu rekan bisnis lama Pak Hartono. Dengan cara yang sama, pesan dikirim ke beberapa orang lainnya. Anehnya, beberapa orang tanpa curiga langsung menanyakan nomor rekening, dan Pak Chandra memberikan nomor rekening penampungan yang sudah disiapkan. Dalam 1 jam, total 700 juta rupiah berhasil ditransfer dari 4 orang. Jaringan pertemanan dan kepercayaan yang dibangun Pak Hartono seumur hidupnya disalahgunakan untuk mengisi perut para penjahat. Pak Hartono, dalam kesadarannya yang samar, menyadari bahwa uang yang dikirim oleh teman-temannya yang mempercayainya digunakan untuk kejahatan, dan matanya memerah menahan tangis. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Melawan berarti pisau akan menggorok lehernya, sementara pasrah berarti ia harus menyaksikan segalanya hancur. Saat malam tiba, Pak Chandra menyalakan laptop dan menghitung uang yang berhasil mereka kuras hari itu. Total 2,3 miliar rupiah. Jumlah yang jauh lebih besar dari perkiraan, dan para penjahat tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Namun, keserakahan tidak ada batasnya. Kakek ini masih punya tanah di puncak. Itu juga harus dijual, kata Pak Chandra sambil menatap tajam Pak Hartono. Pak Hartono menggelengkan kepala, tetapi penolakannya tidak ada artinya. Para penjahat bahkan sudah mencetak salinan sertifikat tanah dan sedang merencanakan langkah selanjutnya.
Pak Hartono diperlakukan seperti mesin ATM berjalan, diperas hingga tetes darah terakhir. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya dengan mata kabur bagaimana hasil jerih payahnya seumur hidup lenyap miliaran rupiah per detik. Sementara ratusan juta rupiah mengalir deras ke puluhan rekening penampungan, jiwa Pak Hartono pun ikut terkuras habis. Pada saat yang sama, di sebuah apartemen di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, putri Pak Hartono, Dewi, duduk di sofa ruang tamu sambil sekali lagi mencoba menelepon ponsel ayahnya. Nada sambung berdering panjang, lalu kembali dialihkan ke kotak suara. Dewi menghela napas sambil memutus panggilan. Sudah 5 hari. Terakhir kali ia berbicara dengan ayahnya adalah Jumat malam minggu lalu, dan sejak itu kontak benar-benar terputus. Biasanya, ayahnya bisa menelepon beberapa kali sehari hanya untuk meminta foto cucu-cucunya. Bahkan kegiatan sepele seperti jalan-jalan pagi atau menu makan malamnya pun selalu ia bagikan. Ayah seperti itu, hilang kontak selama 5 hari adalah hal yang tak terbayangkan. Kemarin Dewi mendatangi rumah ayahnya, tetapi rumah itu kosong, dan di kotak surat tumpukan koran beberapa hari terakhir menumpuk. Dewi segera pergi ke kantor polisi terdekat. Namun, polisi muda yang menerima laporannya tampak tidak terlalu menganggapnya serius. Orang dewasa tidak punya riwayat penyakit khusus, kemungkinan besar hanya pergi menenangkan diri, coba ditunggu beberapa hari lagi. Tidak mungkin, ayah saya bukan orang seperti itu, pasti ada sesuatu yang salah. Suara Dewi bergetar, tetapi polisi itu hanya menanggapi sesuai prosedur. Ia terus mengulangi penjelasan bahwa untuk orang dewasa, penyelidikan serius baru akan dimulai setelah 48 jam. Dengan hati yang kalut, Dewi kembali ke rumah. Karena penasaran, ia kembali memeriksa kotak surat di rumah ayahnya. Dan di sana, Dewi menemukan sepucuk surat tercatat. Pengirimnya adalah sebuah lembaga keuangan bernama KSP Dana Sejahtera, sebuah koperasi simpan pinjam, dan judulnya tertulis pemberitahuan pencairan pinjaman. Tangan Dewi gemetar saat ia merobek amplop dan memeriksa isinya. Wajahnya pucat pasi. Jumlah pinjaman 400 juta rupiah dengan suku bunga 19,9% per tahun. Ayahnya, yang seumur hidupnya hanya bertransaksi keuangan melalui deposito bank, tiba-tiba meminjam uang dari lembaga pemberi pinjaman berbunga tinggi. Ini adalah sesuatu yang mustahil dilakukan oleh ayahnya. Ayahnya sangat membenci utang dan bahkan tidak pernah menggunakan cicilan kartu kredit karena prinsip keuangannya yang konservatif. Dewi segera berlari kembali ke kantor polisi. Kali ini, ia meninggikan suaranya, mengatakan bahwa ini bukan lagi kasus orang hilang biasa, tetapi ada indikasi kejahatan yang jelas. Saat ia menyodorkan surat pemberitahuan pinjaman itu, ekspresi petugas polisi pun berubah. Kasus itu segera dilimpahkan ke tim reserse kriminal, dan seorang detektif veteran bernama Inspektur Budi ditugaskan untuk menanganinya. Pukul 4 sore, di kantor tim reskrim, Inspektur Budi sedang memeriksa riwayat transaksi keuangan Pak Hartono. Wajahnya semakin menegang. Dalam 3 hari terakhir, lebih dari 2 miliar rupiah telah ditarik dari rekening Pak Hartono dan pinjaman dieksekusi secara serentak dari beberapa bank. Saat melacak riwayat penarikan, semua uang ditransfer ke rekening atas nama orang lain, dan semua rekening itu adalah rekening penampungan yang baru saja dibuka. Ini kejahatan terorganisir, gumam Inspektur Budi. Ia segera mengidentifikasi lokasi ATM tempat penarikan dilakukan. Blok M Jakarta, Puncak Bogor, dan perbatasan Cianjur di pinggir jalan raya. Yang aneh, sebagian besar penarikan dilakukan di ATM pinggir jalan yang sepi atau di daerah pinggiran. Inspektur Budi mengamankan rekaman CCTV di sekitar ATM tersebut. Saat video diputar, tampak sesosok pria. Meskipun wajahnya ditutupi masker hitam dan topi baseball, perawakan dan cara berjalannya terlihat jelas. Ia mengeluarkan beberapa kartu dari sakunya dan menarik uang tunai secara berurutan. Dengan 6 kartu, ia menarik total 120 juta rupiah. Cek nomor kendaraannya, perintah Inspektur Budi kepada juniornya. Saat gambar diperbesar, terlihat sebuah mobil van hitam terparkir di belakang ATM. Namun, plat nomornya sengaja ditutupi lumpur sehingga angkanya tidak terbaca. Sengaja ditutupi. Ini komplotan profesional, decak Inspektur Budi. Namun, ia tidak menyerah. Ia mulai mengumpulkan semua rekaman CCTV dari jalan-jalan di sekitar area tersebut. Jalan raya, jalan provinsi,
Bahkan CCTV di depan desa pun dikerahkan. Pekerjaan menganalisis ratusan video berlanjut hingga larut malam. Keesokan paginya, informasi penting datang dari tim forensik digital. Hasil analisis jejak komunikasi dari ponsel penampungan yang digunakan para pelaku menunjukkan bahwa sinyalnya hanya tertangkap oleh menara BTS di area pegunungan tertentu. Area pegunungan di perbatasan Puncak, Bogor, dalam radius 3 km. Kemungkinan besar para pelaku bersembunyi di sana. Inspektur Budi menganalisis data pelacakan kendaraan dan catatan komunikasi secara tumpang tindih. Van hitam itu, setelah singgah di ATM, langsung menuju jalan pegunungan dan tidak pernah turun ke kota setelahnya. Fakta bahwa mereka tidak mampir ke minimarket atau supermarket, berarti para pelaku sudah menyiapkan persediaan makanan yang cukup dan bersembunyi di tempat persembunyian mereka. Sore harinya, petunjuk krusial muncul. CCTV sebuah minimarket di Puncak merekam sebuah kendaraan dengan tipe yang sama, membeli 20 cup mie instan ukuran besar dan 2 dus air mineral. Saat wajah samping pria yang membeli diperbesar, perawakannya cocok dengan sosok yang terekam di ATM. Ada berapa villa atau rumah pribadi di daerah ini? Tanya Inspektur Budi. Juniornya mencari data properti dan menemukan ada sekitar 10 villa dan rumah pribadi yang terdaftar dalam radius tersebut. Periksa satu persatu. Kalau sampai lewat malam ini, mereka bisa meninggalkan korban dan kabur. Suara Inspektur Budi terdengar mendesak. Dari pengalamannya selama puluhan tahun, ia tahu bahwa kejahatan terorganisir seperti ini cenderung memusnahkan bukti dan menelantarkan korban seiring berjalannya waktu. Waktu emas mereka semakin menipis. Inspektur Budi kembali memeriksa titik terakhir di mana jejak kendaraan itu hilang, di sekitar sebuah bukit di Puncak. Di sana, kendaraan itu benar-benar lenyap. Kemungkinan besar, mobil itu masuk ke dalam kompleks villa. Inspektur Budi segera memerintahkan tim Brimob dan unit khusus untuk siaga. Kita tangkap mereka malam ini. Bertindak dengan asumsi korban masih hidup. Tim investigasi mengerahkan semua personel yang tersedia untuk menyisir area tersebut. Waktu terus berjalan, dan di suatu tempat di dalam hutan, Pak Hartono masih terus dipelihara. Akankah polisi berhasil menyelamatkannya tepat waktu? Pertarungan melawan waktu antara para penjahat dan tim investigasi telah dimulai. Puncak, Bogor, pukul 6 sore. Tim investigasi yang dipimpin Inspektur Budi sedang memeriksa satu persatu kompleks villa di sekitar lereng gunung. Namun para penjahat ternyata jauh lebih licik dari yang diperkirakan. Seolah sudah mengantisipasi pelacakan polisi, mereka terus-menerus melakukan taktik pengalihan menggunakan ponsel Pak Hartono. Di ruang tamu villa, Pak Chandra menyalakan ponsel Pak Hartono, lalu mematikannya kembali setelah 3 menit. Kemudian ia mengendarai mobil sejauh 10 km ke pinggir jalan raya dan menyalakannya lagi. Tujuannya adalah agar sinyal BTS tertangkap dari lokasi yang berbeda. Dengan cara ini mereka terus mengubah lokasi ponsel dan melumpuhkan pelacakan polisi. Hal yang sama berlaku untuk kendaraan. Para penjahat menggunakan beberapa set plat nomor palsu yang sudah disiapkan dan menggantinya secara bergantian. Pagi hari plat nomor Jakarta, siang hari plat nomor Bogor, malam hari plat nomor Bandung. Sebuah metode licik untuk menyulitkan identifikasi kendaraan yang sama meskipun terekam di CCTV. Di depan papan situasi investigasi, Inspektur Budi menandai rute pergerakan kendaraan dengan garis merah. Namun, garis itu terputus-putus di beberapa tempat dan benar-benar hilang setelah titik terakhir terdeteksi. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam sambil menatap peta. Lihat lagi pergerakan kendaraannya. Pasti ada CCTV yang terlewat di ruas jalan ini. Seorang detektif junior mendekat dengan laptop. Di layar, terputar rekaman CCTV dari sebuah SPBU di pinggir jalan raya. Waktunya adalah malam hari kedua penculikan, pukul 11 malam. Sebuah van hitam masuk ke SPBU untuk mengisi bahan bakar. Pria di kursi pengemudi sempat melepas masker dan merokok. Wajahnya terekam sejenak. Jalankan sistem pengenalan wajah. Meskipun gambarnya tidak tajam, kontur wajahnya bisa dikenali. Para detektif mengambil tangkapan layar adegan itu dan memintakan pengecekan ke database Mabes Polri. 1 jam kemudian, hasilnya keluar. Seorang residivis kasus penipuan, usia 42 tahun. Ia memiliki catatan kriminal sebelumnya atas kasus penipuan terhadap lansia dengan modus serupa. Orang ini dia, gumam Inspektur Budi, sambil memeriksa catatan kriminal pria itu. Pada tahun 2019, ia pernah dipenjara 2 tahun dengan modus serupa. Catatan itu juga menyebutkan seorang wanita bernama Rini sebagai kaki tangannya. Inspektur Budi segera mendapatkan foto Rini.
Cari wanita ini di CCTV sekitar kafe musik itu. Tim investigasi kembali menganalisis CCTV di sekitar kafe musik Blok M yang dikunjungi Pak Hartono sebelum hilang. Akhirnya, mereka menemukan adegan krusial. Adegan saat Pak Hartono keluar dari kafe musik. Di sampingnya, seorang wanita yang menggandeng lengannya yang tak lain adalah Rini. Mereka berdua berjalan menyusuri gang dan masuk ke sebuah gedung. 30 menit kemudian, seorang pria yang diduga adalah Chandra bergabung. 1 jam kemudian, ketiganya keluar dari gedung sambil memapah Pak Hartono. Pak Hartono berjalan terhuyung-huyung, sementara Rini dan Chandra memegangnya erat di kedua sisi. Mereka memasukkan Pak Hartono ke dalam van hitam yang sudah menunggu di dalam gang, dan mobil itu langsung melaju. Sudah pasti, ini kejahatan terorganisir. Inspektur Budi semakin yakin. Kini setelah identitas dan modus pelaku terungkap, yang tersisa hanyalah menemukan tempat persembunyian mereka. Ia kembali fokus pada analisis jejak pergerakan. Sekalipun para pelaku mengganti plat nomor dan mengalihkan rute, fakta bahwa mereka harus kembali ke tempat persembunyian tidak akan berubah. Inspektur Budi menemukan satu pola aneh. Setelah menarik uang dari ATM, kendaraan itu selalu bergerak ke arah yang sama. Ke utara, tepatnya ke arah puncak. Dan setelah melewati perbatasan puncak, mobil itu tidak lagi terekam CCTV. Ada apa di ruas jalan ini? Saat peta diperbesar, terlihat jalan setapak di gunung dan kompleks villa, tempat yang sepi dan sulit dijangkau oleh orang luar. Inspektur Budi mencetak daftar villa di area tersebut. Total 13 tempat. Sebagian besar hanya beroperasi di akhir pekan dan kosong di hari biasa. Hubungi semua pemilik villa. Tanyakan apakah ada tamu yang menginap jangka panjang dalam seminggu terakhir. 1 jam kemudian, jawaban positif datang dari salah satu tempat. Sebuah villa bernama Pondok Hutan telah disewa oleh sekelompok tamu sejak 3 hari lalu. Mereka memesan untuk 5 orang dan membayar biaya sewa selama seminggu di muka secara tunai. Alamatnya sudah dapat? Sudah, Pak. Desa Cisarua, Jalan Gunung Mas nomor 147. Inspektur Budi segera mencari lokasi tersebut di Google Maps. Sebuah villa pribadi yang terletak di tengah lereng gunung. Tidak ada bangunan lain di sekitarnya. Rumah terdekat berjarak lebih dari 2 kilometer. Tempat persembunyian yang sempurna. Kerahkan tim khusus operasi malam ini. Namun, mereka harus berhati-hati. Dalam situasi di mana para pelaku menyandera korban, penyerbuan yang gegabah bisa membahayakan nyawa Pak Hartono. Inspektur Budi merencanakan operasi dengan sangat cermat. Pukul 9 malam, tim investigasi berkumpul di sebuah titik 500 meter dari villa. Mereka menerbangkan drone untuk mengintai sekitar gedung dan memeriksa situasi di dalam dengan kamera termal. Di layar, terdeteksi 6 sumber panas berwarna merah. 5 orang bergerak di ruang tamu, dan 1 orang hampir tidak bergerak di dalam sebuah kamar. Kemungkinan besar itu adalah korban. Kita serbu pukul 4 pagi. Saat penjagaan mereka paling lengah, perintah Inspektur Budi. Anggota tim khusus mengenakan kacamata night vision dan mulai mengepung villa. Pintu depan, pintu belakang, jendela, semua jalur pelarian diblokir. Waktu emas mereka tidak banyak lagi. Jika para pelaku merasa tidak ada lagi uang yang bisa diperas, kemungkinan besar mereka akan meninggalkan Pak Hartono dan kabur. Atau, dalam skenario terburuk, mereka bisa membunuhnya untuk menghilangkan jejak. Waktu terus berjalan melewati tengah malam, dan hutan itu diselimuti kegelapan pekat. Dari dalam villa, cahaya masih terlihat, dan sesekali terdengar tawa orang-orang. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka akan segera ditangkap. Pertarungan terakhir antara tim investigasi dan para penjahat tinggal beberapa jam lagi. Malam ke-6 penahanan. Di ruang tamu villa, percakapan yang tidak biasa terjadi di antara para penjahat. Di atas meja, laptop menyala, menampilkan seluruh riwayat transaksi keuangan Pak Hartono. Pak Chandra mengklik mouse, memeriksa rekening satu persatu, tetapi ekspresinya semakin masam. Sudah tidak ada lagi uang yang bisa diambil, semuanya sudah habis, yang tersisa hanya properti. Ibu Rini menghisap rokoknya dalam-dalam dan menggelengkan kepala. Sudah cukup, kita sudah dapat banyak. Aku mencium bau polisi, terlalu lama menahannya berbahaya. Cukup katamu? Masih ada tanah di puncak dan apartemennya. Suara Pak Chandra meninggi. Selama 4 hari terakhir, ia terus-menerus diteror oleh penagih utang karena kalah judi 200 juta rupiah, dan ia membutuhkan lebih banyak uang untuk melunasinya. Ibu Rini menghela napas dan berdiri dari tempatnya. Kamu sudah gila? Transaksi properti butuh proses di notaris. Bagaimana caranya membawa kakek itu ke depan, notaris dengan kondisinya yang seperti itu?
Seharusnya kita sudah melepaskannya dari kemarin. Diam. Aku yang akan urus, jangan ikut campur. Pak Chandra memukul meja dengan tinjunya. Suasana menjadi tegang, dan kedua pria bertubuh besar bangkit untuk menengahi. Namun, kegilaan Pak Chandra tidak berhenti. Ia berjalan cepat ke sebuah kamar dan menendang pintunya. Brak. Pintu terbuka, dan Pak Hartono yang meringkuk di dalam tersentak. Pak Chandra mencengkeram kerah bajunya dan membantingnya ke dinding. "Hei kakek, di mana stempel nama dan meterai di rumahmu? Kalau tidak bilang, kubunuh kau." Dengan mata penuh ketakutan, Pak Hartono menatap Pak Chandra. Bibirnya kering dan pecah-pecah, suaranya pun nyaris tidak keluar. Tidak ada di rumah. "Jangan bohong." Tinju Pak Chandra menghantam perut Pak Hartono. Terdengar suara gedebuk, dan Pak Hartono jatuh ke lantai. Tendangan bertubi-tubi menyusul, dan Pak Hartono hanya bisa meringkuk sambil mengerang kesakitan. Ibu Rini mencoba menahan lengan Pak Chandra dari belakang, tetapi ia menghempaskannya dan terus melakukan kekerasan. Tepat pada saat itu, dari kamar sebelah, terdengar suara pukulan tumpul. Buk, buk, disusul oleh erangan seorang pria asing yang merembes melalui dinding. Tolong, hentikan." Seketika itu juga, kesadaran Pak Hartono pulih. Di kamar sebelah, ada orang lain selain dirinya. Korban lain yang diculik dan disekap, dan sekarang orang itu juga sedang dipukuli. Jantung Pak Hartono berdebar kencang. Di tengah kesadarannya yang kabur karena obat, ketakutan naluriah melonjak. Aku bisa jadi seperti itu. Atau bahkan lebih buruk, aku mungkin tidak akan selamat. Itu adalah teror kematian. Namun, secara paradoks, ketakutan itulah yang membangkitkan naluri bertahan hidup Pak Hartono. Setelah berhari-hari terbaring lemas karena obat, untuk pertama kalinya sebuah pikiran jernih muncul. Aku harus keluar dari sini. Aku harus hidup dan keluar dari sini. Pak Chandra, setelah menendang Pak Hartono beberapa kali lagi, meludah dan meninggalkan ruangan. Pintu ditutup dan suara kunci diputar terdengar. Pak Hartono terbaring di lantai, terengah-engah. Seluruh tubuhnya sakit, tetapi pikirannya semakin jernih. Dari ruang tamu, terdengar suara pertengkaran para penjahat. "Kalau dia sampai mati, karena kau pukuli begitu, bagaimana?" "Dia tidak akan mati. Cuma segitu saja. Masalah uang biar aku yang urus, kamu jangan ikut campur lagi." Perdebatan yang diwarnai teriakan dan umpatan terus berlanjut. Organisasi mereka mulai retak dari dalam. Pak Hartono tidak melewatkan kesempatan ini. Ia perlahan bangkit dan mengamati sekeliling. Dalam kegelapan, ia meraba-raba di antara spray tempat tidur. Ada sepasang sumpit stainless steel yang ia sembunyikan 2 hari lalu saat makan. Kesalahan para penjahat adalah memberinya sumpit logam, bukan plastik, dan Pak Hartono menyembunyikannya di bawah selimut. Saat itu, ia tidak tahu untuk apa, tetapi sekarang, itu adalah satu-satunya harapannya. Pergelangan tangan Pak Hartono diikat erat dengan kabel tis plastik. Ia memasukkan ujung sumpit ke celah pengunci kabel tis dan mulai menggeseknya sekuat tenaga. Terdengar suara gesekan plastik yang samar, tetapi tidak terdengar dari luar karena kebisingan di ruang tamu. Daging di pergelangan tangannya ikut tergores, dan darah mulai mengalir. Namun, ia tidak merasakan sakit. Adrenalin memompa ke seluruh tubuhnya, menahan rasa sakit. Di benak Pak Hartono, hanya ada satu pikiran. Aku harus hidup. Aku harus bertemu putriku lagi. Aku harus memeluk cucu-cucuku lagi. Kabel tis itu ternyata lebih kuat dari yang dibayangkan. 10 menit, 20 menit, 30 menit. Waktu berlalu, tetapi penguncinya tidak mudah putus. Darah yang mengalir dari pergelangan tangannya menetes melalui sumpit, membuat genangan kecil di lantai. Namun, ia tidak berhenti. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dan menggesek lebih keras. Sekitar 1 jam kemudian, akhirnya sebuah retakan kecil mulai muncul. Plastik itu menipis dan memutih. Pak Hartono merasakan harapan. Sedikit lagi, pasti akan terlepas. Dari ruang tamu, pertengkaran masih terus berlanjut. "Besok pagi kita selesaikan semuanya dan lepaskan dia. Sudah tidak bisa lebih lama lagi. Tinggal dapat surat kuasa jual apartemennya saja. 1 hari lagi." Terdengar suara mereka saling dorong. Mereka benar-benar terpecah karena masalah uang dan pendapat mereka tentang nasib Pak Hartono berbeda. Ibu Rini dan sebagian anggota menginginkan pembebasan segera, sementara Pak Chandra bersikeras untuk menguras habis hartanya. Mendengar percakapan mereka, Pak Hartono semakin panik dan menggerakkan tangannya lebih cepat. Ujung sumpit menusuk jarinya hingga berdarah, tetapi ia menggertakkan gigi dan terus berusaha. Dan akhirnya, sekitar pukul 2 pagi,
terdengar suara klik kecil dan kabel tis itu terlepas. Pak Hartono memegangi pergelangan tangannya yang bebas. Meskipun berlumuran darah, kini ia bisa bergerak. Ia perlahan merangkak ke arah pintu. Ia menempelkan telinganya ke pintu, mendengarkan suara di luar. Suara percakapan para penjahat semakin mengecil. Mungkin mereka sudah lelah dan satu persatu mulai tidur. Pak Hartono dengan hati-hati mencoba memutar gagang pintu. Tentu saja terkunci, namun ia tidak menyerah. Ia pergi ke arah jendela dan sedikit menyingkap gorden gelap. Jendelanya tidak terkunci, tetapi di bagian luarnya terpasang teralis besi, mustahil untuk melarikan diri. Lalu, adakah cara untuk mengirim sinyal kepada seseorang? Pak Hartono mulai mencari sesuatu di dalam kegelapan. Perjuangannya untuk bertahan hidup terus berlanjut, sementara di luar, tim khusus polisi sedang bersiap untuk menyerbu. Fajar perlahan mendekat. Pukul 4 pagi, saat dunia berada dalam kegelapan terdalam. Di sebuah titik 300 meter di sekitar villa di lereng gunung, sekitar 20 personel tim reskrim dan brimob telah berkumpul dengan persenjataan lengkap. Anggota tim khusus yang mengenakan kacamata night vision, memegang pistol berperedam suara dan tameng, bersiaga di posisi masing-masing. Inspektur Budi menatap gedung villa sambil memegang radio di telinganya. Di langit, sebuah drone kecil berputar tanpa suara, merekam bagian dalam dengan kamera termal. Di layar tablet, sumber panas di dalam gedung ditampilkan dengan warna merah. 4 orang di area ruang tamu, 1 orang di kamar timur, dan 1 orang di kamar barat. Total 6 sinyal tubuh terdeteksi. Lapor operator drone dengan suara rendah. Inspektur Budi mengangguk dan memberikan instruksi terakhir kepada setiap tim. Tim Alpha di pintu depan, tim Bravo di pintu belakang, tim Charlie siaga di sisi jendela. Masuk serentak begitu ada sinyal dariku. Keselamatan Sandera adalah prioritas utama. Jika pelaku melawan, lumpuhkan segera. Siap? Setiap ketua tim merespons melalui radio. Tim Alpha siap, tim Bravo standby, tim Charlie siaga. Inspektur Budi menarik napas dalam-dalam. Dalam operasi penyergapan seperti ini, yang terpenting adalah waktu dan kecepatan. Mereka harus melumpuhkan para pelaku sebelum mereka sempat sadar, dan yang terpenting, memastikan keselamatan Sandera. Ia memeriksa jam tangannya. Pukul 4,3 pagi. Waktu operasi telah tiba. Semua tim, masuk. Begitu perintah singkat itu diberikan melalui radio, anggota tim khusus serentak bergerak. Tim Alpha di pintu depan memasukkan linggis ke celah pintu dan menariknya dengan sekuat tenaga. Brak, kusen pintu hancur dan pintu depan ambruk ke dalam. Pada saat yang sama, tim Bravo mendobrak pintu belakang dan tim Charlie memecahkan jendela kaca untuk masuk. Polisi, semua tiarap, tangan di atas kepala. Teriakan anggota tim khusus memenuhi bagian dalam villa. Pak Chandra dan 3 kaki tangannya yang sedang minum-minum dan bermain kartu di sofa ruang tamu terkejut bukan kepalang. Ibu Rini menjerit dan salah satu pria bertubuh besar mencoba bersembunyi di belakang sofa. "Jangan bergerak, bergerak saya tembak," teriak seorang anggota tim khusus sambil menodongkan pistol. Namun Pak Chandra begitu sadar langsung menyambar pisau dapur di meja makan dan bangkit. Pisau dengan panjang mata pisau 20 cm. "Jangan mendekat, kubunuh kalian," teriak Pak Chandra sambil mengayunkan pisau dan mundur ke arah pintu belakang. Matanya memerah seperti binatang buas yang kehilangan akal, dan ia dalam kondisi sangat panik. 2 anggota tim khusus mendekat perlahan dengan tameng, tetapi Pak Chandra terus mengayunkan pisaunya. "Peringatan, jatuhkan senjata, ini peringatan terakhir." Namun, Pak Chandra tidak mendengarkan. Ia mengangkat pisau dan menerjang ke arah anggota tim khusus. Tepat pada saat itu, anggota lain yang siaga di sampingnya menembakkan taser, ZZZTT. 2 elektroda menancap di dada Pak Chandra, dan arus listrik 50.000 volt mengalir. Tubuh Pak Chandra menegang dan ia jatuh ke lantai. Pisau terlepas dari tangannya. Sudah diamankan. Anggota tim khusus segera berlari dan memborgol tangan Pak Chandra ke belakang. Kaki tangan lainnya juga dilumpuhkan satu persatu tanpa perlawanan. Ibu Rini menangis terseduh-seduh sambil berteriak, saya dipaksa, tetapi polisi tetap memborgolnya. Setelah ruang tamu berhasil diamankan, Inspektur Budi masuk ke dalam. Ia menunjuk ke arah koridor dan memberi perintah. Geledah kamar. 4 anggota tim khusus berlari menyusuri koridor dan berhenti di depan pintu kamar yang terkunci. Pintunya terkunci dari luar dengan gembok, dan kuncinya tidak terlihat. Salah satu anggota mengambil palu godam dan menghantam gagang pintu. Brak!
Setelah 2-3 kali pukulan, gembok itu hancur dan pintu terbuka. Anggota tim khusus yang masuk ke dalam sejenak terdiam. Pemandangan yang tersingkap di bawah sorot senter sangat mengenaskan. 3 orang lansia, termasuk Pak Hartono, meringkuk di sudut kamar hanya dengan pakaian dalam. Tubuh mereka kurus kering dan kulit mereka pucat karena lama tidak terkena cahaya. Bekas ikatan kabel tis terlihat jelas di pergelangan tangan dan kaki mereka, penuh dengan luka memar. Korban ditemukan, tim medis siaga. Teriak seorang anggota tim khusus melalui radio. Inspektur Budi masuk ke dalam kamar dan mendekati Pak Hartono. Pak Hartono bahkan tidak bisa membuka matanya dengan benar di bawah sorot senter polisi. Penglihatannya melemah karena berhari-hari terkurung dalam kegelapan. Ia menundukkan kepala dan gemetar sambil bergumam, "Jangan pukul saya. Saya akan tanda tangan. Stempelnya. Tolong." Hati Inspektur Budi terasa sesak. Ia berlutut dan meletakkan tangannya di bahu Pak Hartono. "Tidak apa-apa, Pak. Kami polisi. Bapak sudah aman sekarang." Namun Pak Hartono seolah tidak mempercayai kata-kata itu dan terus meringkuk. Obat-obatan, kekerasan, dan ketakutan yang terus-menerus telah merusak mentalnya secara serius. Di kamar sebelah, seorang lansia lain ditemukan dalam kondisi serupa, dan ia juga mengigau saat diselamatkan. "Saya punya uang, akan saya berikan." Ambulans segera masuk. Tim medis masuk dan memeriksa kondisi para korban. Ketiganya mengalami dehidrasi parah dan malnutrisi. Dalam kasus Pak Hartono, tulang rusuknya diduga retak. Tim medis segera memberikan pertolongan pertama dan memindahkan para korban ke tandu. Di luar, 3 ambulans sudah menunggu dan Pak Hartono dibawa keluar lebih dulu. Berbaring di tandu, ia masih belum bisa membuka matanya dengan benar, hanya jari-jarinya yang gemetar samar. Petugas medis memasangkan masker oksigen dan infus, tetapi kesadaran Pak Hartono masih kabur. Di ruang tamu villa, kelima pelaku duduk di lantai dengan tangan terborgol. Pak Chandra menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara Ibu Rini terus terisak. Inspektur Budi menatap mereka satu persatu dan berkata dengan dingin, "Perampokan dengan kekerasan, penyekapan, penganiayaan, penyalahgunaan narkotika. Kalian semua ditangkap." 3 mobil polisi membawa para pelaku menuruni gunung. Pukul 5 pagi, langit di timur mulai sedikit terang. Momen di mana peternakan neraka selama 6 hari itu berakhir. Namun, penderitaan sejati Pak Hartono baru akan dimulai. Luka fisik bisa sembuh, tetapi luka di hatinya akan menghantuinya seumur hidup. Pukul 6 pagi, ambulans yang membawa Pak Hartono tiba di unit gawat darurat sebuah rumah sakit universitas di Jakarta. Tim medis UGD mendorong tandu masuk dan Pak Hartono segera dipindahkan ke ruang tindakan darurat. Dokter yang bertugas memeriksa kondisinya dan memberikan instruksi kepada perawat. "Siapkan bilas lambung, berikan penawar racun. Ambil sampel darah untuk pemeriksaan mendetail." Tekanan darah Pak Hartono turun ke level berbahaya dan denyut nadinya tidak teratur. Tim medis dengan cepat mengeluarkan isi lambungnya dan menyuntikkan obat penawar racun melalui infus. Setelah 2 jam tindakan darurat, tanda-tanda vital Pak Hartono mulai stabil, tetapi kesadarannya masih kabur. Sekitar pukul 10 pagi, hasil tes darah keluar. Dokter yang bertugas mengerutkan kening saat melihat hasilnya. Kadar lorazepam yang terdeteksi dalam darah Pak Hartono mendekati dosis mematikan, dan lebih parahnya lagi, tercampur dengan bahan anestesi yang biasanya hanya digunakan di klinik hewan. Dosis setinggi itu bisa saja membunuh orang biasa. Pasien terpapar obat berdosis tinggi dalam jangka waktu lama. Kemungkinan kerusakan otak tidak bisa dikesampingkan, kata dokter kepada Inspektur Budi yang menunggu. Hasil MRI dan CT scan menunjukkan untungnya tidak ada kerusakan fisik pada struktur otak, tetapi ada kekhawatiran penurunan fungsi lobus frontal. Diperkirakan akan butuh waktu yang cukup lama untuk memulihkan kemampuan menilai, mengingat, dan mengendalikan emosi. Pak Hartono dipindahkan ke ICU dan menjalani perawatan intensif selama seminggu. Selama itu, putrinya, Dewi, bergegas ke rumah sakit dan menjaga di samping tempat tidur ayahnya. Saat Pak Hartono membuka mata, yang pertama kali ia lihat adalah wajah putrinya yang basah oleh air mata. "Ayah." Mendengar suara Dewi, Pak Hartono menoleh samar. Namun, di matanya tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Sebaliknya, yang ada adalah ketakutan yang mendalam. Saat Dewi mencoba memegang tangannya, Pak Hartono secara naluriah menarik tangannya. Sementara itu, para pelaku ditahan dan menjalani pemeriksaan. Jaksa mendakwa komplotan Pak Chandra dengan 15 pasal, termasuk perampokan dengan kekerasan, penyekapan, penganiayaan, penyalahgunaan narkotika, dan penipuan.
Fakta yang terungkap dalam persidangan sangat mengejutkan. Selama 2 tahun terakhir, mereka telah menculik 12 lansia dengan modus yang sama dan merampas lebih dari 30 miliar rupiah. Pak Hartono adalah korban ke-11. Di pengadilan, Pak Chandra bersikeras bahwa korban berpartisipasi dalam perjudian secara sukarela, tetapi klaimnya tak berdaya di hadapan bukti rekaman video dan bukti pemberian obat. Majelis hakim menyatakan bahwa kejahatan tersebut sangat keji karena terencana dan terorganisir, lalu menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara untuk Pak Chandra, 10 tahun untuk Ibu Rini, dan hukuman 7 hingga 10 tahun untuk kaki tangan lainnya. Namun, putusan pengadilan tidak mengakhiri penderitaan Pak Hartono. Setelah 2 bulan, ia keluar dari rumah sakit. Secara fisik ia telah pulih, tetapi luka mentalnya semakin dalam. Yang hilang darinya bukan hanya uang. Total 5,3 miliar rupiah lenyap. Tanah di puncak untungnya berhasil diselamatkan. Tetapi dana pensiunnya hampir habis. Yang lebih parah adalah luka di hatinya. Setelah kembali ke rumah, Pak Hartono setiap malam mengunci pintu kamarnya berulang kali. Ia memeriksa sekali, lalu memeriksa lagi, dan lagi. 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ia menderita gangguan obsesif kompulsif untuk memastikan pintu terkunci dengan benar. Ia bisa tiba-tiba terbangun di tengah malam untuk memeriksa pintu dan jendela. Bahkan ketika cucu-cucunya datang bermain, ia tidak bisa lagi tersenyum ceria seperti dulu. Ia menatap lama makanan ringan yang ditawarkan anak-anak sebelum akhirnya memasukkannya ke mulut. Sup yang dimasak dengan tulus oleh Dewi pun ia aduk-aduk dengan sendok. Menatapnya lama sebelum mencicipinya dengan hati-hati. Melihat ayahnya yang bahkan tidak bisa meminum segelas air yang diberikan putrinya tanpa curiga, Dewi hanya bisa menangis. Suatu sore, saat Dewi mengunjungi rumah ayahnya, Pak Hartono sedang duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke udara sambil bergumam. "Kartuku apa tadi ya? Apa aku punya kartu bagus? Aku harus buang kartu ini." Baru setelah Dewi mengguncang bahunya, ia tersadar. Namun, mata Pak Hartono masih kosong. Tubuhnya ada di sini, tetapi jiwanya masih terperangkap dalam kegelapan di villa itu. Tikar hijau yang digelar di ruang tamu, kartu remi yang dipaksakan di tangannya, pisau yang menempel di lehernya. Ingatan itu menghantuinya seperti mimpi buruk. Ia mulai menjalani terapi psikiatri, tetapi gangguan stres pasca trauma, PTSD, tidak mudah sembuh. Dokter berkata butuh waktu, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak waktu yang tersisa bagi Pak Hartono. Di usianya yang menjelang 70 tahun, ia telah menjadi orang yang benar-benar kehilangan kepercayaan pada umat manusia. Hingga saat ini, di banyak kafe musik dan tempat hiburan di seluruh Indonesia, lampu warna-warni terus berputar. Orang-orang menari mengikuti irama musik yang meriah, dan para lansia yang kesepian mencari hiburan di sana. Namun, di balik gemerlap lampu itu, bayangan-bayangan hitam masih mengintai, menggunakan kesepian sebagai umpan untuk memangsa seluruh hidup Anda. Orang asing yang mendekat dengan ramah, segelas minuman yang ditawarkan sebagai bentuk kebaikan. Ingatlah bahwa itu bisa jadi piala beracun yang akan merampas segalanya dari Anda, agar Anda tidak kehilangan harta, kepercayaan, dan masa tua yang tenang dalam sekejap seperti yang dialami Pak Hartono. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Ini adalah misteri luar biasa.